Selamat datang saudaraku seiman, jangan lupa like, komen, dan bagikan ya. Apakah semua jenis musik haram? Ya, semua jenis musik haram. Yang diperbolehkan hanyalah duf, yaitu rebana yang dia tidak bernada. Itu pun dibolehkan dalam acara walimah atau hari raya, yaitu diperbolehkan. Adapun seluruh alat musik yang lain hukumnya haram, ini ijma ulama. Ya, makanya saya terkadang heran ya. Para ulama Syafi'iyah semuanya mengharamkan alat musik. Anda buka seluruh buku fikih Syafi'i, semuanya menyatakan musik itu haram, termasuk Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, ya. Saya sering sampaikan, Imam Syafi'i berpendapat kalau ada orang mencuri alat musik, gitar atau yang semisalnya, maka tidak boleh dipotong tangannya meskipun alat musik tersebut mahal. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i hukumnya sama seperti mencuri khamr atau mencuri babi. Perkara yang haram, maka tidak bisa menjadikan seorang tangannya dipotong. Demikian juga beliau mengatakan dalam kitab Al-Um, kalau ada orang merusak alat musik, maka tidak boleh disuruh ganti, tidak perlu. Sama seperti seorang merusak khamr atau merusak membunuh babi dan yang lainnya. Kalau antum masuk ke toko musik, antum hancurkan alat musiknya, antum bilang Al-Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Um, ya, antum tetap ditangkap ya. Jadi semua buku Syafi'iyah, mau kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, buku apa saja, buku kitab fikih Syafi'i semuanya mengatakan musik haram. Kemudian datang orang belakangan yang mengaku bermadzhab Syafi'i, kalau sudah bicara musik, madzhab Syafi'inya dibuang. Kemudian dia pakai ulama, katanya ulama ini mengatakan demikian. Katanya semua ulama madzhab dia buang karena 4 madzhab semuanya mengharamkan musik. Sementara sebagian orang berkuar-kuar harus bermadzhab. Kenapa tidak bermadzhab? Lah ente, Anda waktunya masalah musik madzhab dibuang. Terus Anda mewajibkan orang bermadzhab. Kita katakan mazhab itu bagus, tapi Anda mengatakan harus bermazhab, ini butuh dalil. Mana dalilnya? Ya. Kalau bermazhab itu bagus, silakan. Para ulama kita juga bermazhab. Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz itu mazhab Hambali. Tidak ada masalah. Ya. Ibnu Taimiyah mazhabnya apa? Hambali. Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut Wahabi juga mazhabnya apa? Hambali. Ya. Ya, kita tidak ada masalah mazhab ini, tapi Anda mengatakan wajib bermazhab, tidak boleh keluar dari mazhab. Kemudian sementara Anda membuang mazhab dalam masalah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu seorang, ya maka ini tidak benar. Anda tidak konsisten berarti. Tidak konsekuensi. Ustaz, itu kan ijma ulama. 4 mazhab mengharamkan musik. Pernah dengar kalimat itu? Baik, 4 mazhab mengharamkan musik. Mari kita lihat. Saya pernah keluarkan beberapa artikel teman-teman. Dan saya simpulkan semua artikel yang berbahasa Indonesia rata-rata mengambil referensi dari artikel Arab yang saya telah turunkan di sini printoutnya. Ada di sini semua. Dan dalilnya sama semua. Jadi ngambilnya dalilnya sama, Qurannya, hadisnya macam-macam dari sini semuanya. Saya keluarkan, di antara yang dikutip adalah perkataan Imam Asy-Syafi'i. Disebut di situ di jilid yang keempat, halaman 92. Disebut kalimat Imam Asy-Syafi'i dan dengan kalimat qiyas yang luar biasa. Perhatikan baik-baik. Di situ disebutkan kalimat bahwa Imam Asy-Syafi'i tidak membenarkan wasiat dengan alat musik. Tidak membenarkan wasiat dengan alat musik. Bahkan kata beliau, kalau ada alat musik kemudian diwasiatkan, itu batal hukumnya. Ini menunjukkan kata beliau, Imam Asy-Syafi'i menghukumi haram bagi alat musik. Bahkan ada dari Imam Asy-Syafi'i keterangan, kalaulah kemudian, maaf, ada orang-orang yang mencuri alat musik, maka tidak dihukum qisas, nggak usah dipotong tangannya. Karena dia mencuri sesuatu yang diharamkan. Paham sampai sini? Pernah dengar kalimat itu? Nah, saya mencoba meneliti, sampai jam 2 saya cari, karena nggak disebutkan di bagian apa itu dimaksudkan. Dan itu yang menyalin juga beberapa kalangan, ada yang gelarnya cukup tinggi, ada yang sampai PhD dan sebagainya. Ada yang sebagian pernah juga mentahdir saya dan seterusnya, nggak ada masalah. Terus kita kumpulkan, kemudian kita keluarkan, saya sampai bilang kepada staf kami, tolong berikan, cari buku Al-Um. Karena disebutkan Al-Um. 9 jilid kita buka, setiap jilidnya ditemukan jilid yang keempat. Kita cek dalam kitabnya, apa yang terjadi. Ternyata saya punya keyakinan kuat, yang bersangkutan belum tentu melihat isi kitabnya. Karena yang dimaksud di kitab itu bukan hal yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan pembahasan lain dalam konteks berbeda, tapi kalimatnya dipotong. Sehingga salahlah kesimpulan yang ada. Contoh, saya bukakan jilid yang keempat halaman 123. Mungkin beda cetakan. Di cetakan yang dimaksudkan dituliskan halaman 92. Saya cek halaman 92 ternyata tidak ada kalimatnya. Baik. Lihat baik-baik ya. Bab ma yajuzu minal wasiyah fi halin wa la yajuzu fi halin ukhra. Bab
Ma yajuzu minal wasiyah, ma yajuzu minal wasiyah fi halin wa la yajuzu fi ukhra. Bab tentang wasiat pada satu hal yang unik sifatnya. Keadaan tertentu boleh, keadaan tertentu tidak boleh. Jadi ada benda yang diwasiatkan untuk ahli waris. Benda ini unik sifatnya. Dia saat yang bersamaan bisa diwariskan, bisa tidak diwariskan. Apa di antara pembahasan yang dibahas ini? Banyak. Ada wasiat tentang pemberian anjing. Ada. Anjing apa hukumnya? Dalam madhab Syafi'i itu haram mutlak. Dalam madhab Syafi'i. Haram mutlak. Ya, najis aini. Najis aini. Jadi kalau disentuh pun Anda mesti cuci tangan. Ya, cuci tangannya 7 kali. Salah satunya menggunakan apa? Baik. Nah, yang paling menarik setelahnya pembahasan tentang warisan menggunakan alat-alat musik. Dicontohkan langsung di sini. Misalnya yudrobu bihi. Yang sering dipukul. Misal seperti rebana. Dan kemudian alat-alat musik yang dipetik. Ya, kalau sekarang gitar dan semacamnya. Teman-teman, apa kalimat Al-Imam Asy-Syafi'inya? Dipotong kemudian jadi kalimat wa illam yasluh illa lidarbi lam tajuz 'indi. Dipotong sampai situ. Dan kalau wasiat tentang alat musik itu hanya dimaksudkan untuk alat pukul, alat musik saja, maka wasiat itu tidak boleh menurut saya, batal. Teruskan, disambung lagi kemudian wa in kana la yasluhu illa lidarbi batalat 'indil wasiyah wa hakadzal qaul fil mazamir kulliha. Ini yang dikutip sampai sini saja. Yang dikutip sampai sini saja. Lihat kalimatnya. Fa in kanat lahu wa in kana la yasluhu illa lidarbi batalat 'indil wasiyah. Kalau wasiat itu dimaksudkan alat musik yang biasa dipukul, kalau terjemahannya dipotong, maka maknanya berubah. Kalau yang diwasiatkan itu adalah alat musik yang biasa dipukul, maka menurut saya hukumnya batal wasiat, kata Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau ingin mengatakan dialihkan potongan ini dengan terjemahan menurut yang menerjemahkan dipahami kata Imam Asy-Syafi'i kalau warisannya berupa alat musik maka itu batal hukumnya. Ini menunjukkan alat musik itu hukumnya haram. Demikian kesimpulan yang menyampaikan hukum haram. Padahal di bab ini kalau dibaca keseluruhan Imam Asy-Syafi'i membagi 2 alat musik yang diwasiatkan. Alat musik pertama sama alatnya sama-sama rebana. Tapi yang pertama dipukul untuk yang bermanfaat. Seperti motivasi orang pada kebaikan. Konteks dulu untuk berperang. Perang jihad. Jadi ketika mau jihad didorong. Bikin syair. Hasan bin Sabit dipukul rebana. Dang, ding, dung. Gendang dipukul dan sebagainya. Kata Imam Asy-Syafi'i. Kalau itu yang diwariskan maka halal hukumnya. Alatnya sama. Boleh. Tapi kalau yang diwasiatkan ke ahli waris. Diwasiatkan kemudian. Atau menjadi warisan. Hanya alat musik yang digunakan untuk yang lahun saja yang ini. Untuk nyanyi-nyanyian yang tidak bermanfaat, untuk mabuk-mabukan, untuk diarahkan pada yang maksiat, itu yang dimaksudkan kata beliau batalat 'indil wasiyah, batal wasiatnya. Di kalimat itu dari Imam Asy-Syafi'i bukan ingin menghukumi musik haram mutlak, bukan. Imam Asy-Syafi'i ingin mengatakan alat musik yang dimaksudkan jika dipakai untuk hal-hal kepentingan maksiat. Sedangkan yang tidak maksiat boleh dilakukan untuk persoalan ahli waris atau untuk wasiat diberikan pada generasi setelahnya. Jadi maksud saya, ada orang-orang yang mengutip pendapat para ulama, tapi tidak merujuk kitabnya dalam bab apa itu disampaikan. Ternyata ketika para ulama, Imam Syafi'i itu tidak terlampau menyenangi musik. Tapi yang paling hebat, beliau itu ahli syair. Dan punya diwan, namanya Diwan Imam Asy-Syafi'i. Punya kumpulan-kumpulan syair. Tapi karena konsennya kepada fikih, konsen pada Al-Quran, terlampau banyak menjauhi yang seperti ini. Tapi hukumnya ada. Di teman-teman, kalau Anda melihat para ulama mengatakan misalnya kalimat-kalimat, kami jauhi musik, kami tinggalkan musik, munculkan hadis-hadis yang tadi, pada umumnya walaupun mereka punya syair dan sebagainya, itu karena kebiasaan mereka dekat dengan Al-Quran dan dekat dengan hadis. Dan orang-orang ahli Quran tidak akan bertemu frekuensi Quran dengan frekuensi musik. Ya kalau saya pribadi, misalnya kalau Anda tanyakan, kalau saya pribadi, saya tidak terlampau menyukai musik. Karena ketika seorang dekat dengan musik, itu tidak akan sejalan dengan Qurannya. Walaupun musiknya ada maslahatnya. Makanya silahkan cek, Anda senang musik agak kesulitan menghafal Quran. Karena frekuensinya tidak sama di situ. Tapi bukan berarti menjadikan musik mutlak haram, bukan. Karena ada bagian-bagian tertentu yang dibenarkan oleh Al-Quran. Apa itu? Ada orang yang memang bakatnya ada di situ. Bakatnya di situ. Dia mudah sekali membuat lirik. Dia mudah sekali memainkan irama dan sebagainya. Kata Quran, dipakai yang maksiat. Kenapa tidak dipakai yang halal-halal? Seperti Hasan bin Sabit menggunakannya. Seperti Ka'ab bin Zuhair. Dan diberi hadiah oleh Nabi SAW. Makanya muncul semacam Maher Zain. Muncul semacam Yusuf Islam dan sebagainya. Muncul semacam dan sebagainya. Ya, kalimat-kalimat lirik-lirik yang mengarahkan kepada nilai-nilai kebaikan. Tapi tidak disatukan dengan yang maksiat. Liriknya memang bagus.
Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Yang di bawah joget, ikhtilat, dan sebagainya. Nah, itu barangkali mencampurkan dua hal yang tidak bertemu satu dengan yang lainnya. Diberi judul nada dan dakwah. Nada satu, dakwah satu. Tapi antara nada dengan dakwah tidak nyambung. Kalimatnya benar nada, dakwah. Kalau dengan nada itu ada nilai-nilai kebaikan yang tidak menghadirkan unsur maksiat.